Jakarta tahun 2007. Hujan baru saja reda, sisa air menetes dari talang rumah Pak D. Darmo menimbulkan bunyi tik 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 yang terdengar sampai ke ruang tengah. Di sana, suasana ramai oleh tawa, suara piring beradu, dan bau minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali. Televisi tabung 21 inci merek Polytron di pojok ruangan menyiarkan sinetron sore, tapi suaranya kalah oleh riuh para ibu-ibu yang sedang arisan 3 bulanan keluarga besar Darmojo. Suryo berdiri di pojok ruangan dengan tangan menggenggam gelas teh manis. Ia datang karena ibunya, Bu Tarmi, memaksa ikut. Katanya, "Sekalian bersilaturahmi yuk. Sudah lama kamu gak kumpul sama keluarga besar, nanti dikira sombong." Suryo tak menolak, meski hatinya enggan. Ia tahu tempat seperti ini tak pernah bersahabat untuk orang sepertinya. Pria 30 tahun, menganggur, belum menikah, dan masih tinggal di kontrakan petak bersama ibunya. Dari dapur, terdengar bunyi sendok beradu dengan wajan. Sepupu-sepupu perempuan membicarakan harga sembako, dan yang laki-laki asyik merokok di teras sambil membahas motor baru, bisnis baru, dan peluang usaha lainnya. Suryo hanya berdiri, tak tahu harus bicara dengan siapa. Setiap kali ia mencoba ikut bercakap, topik selalu berputar ke arah pekerjaan, gaji, dan rencana masa depan, hal-hal yang ia hindari. Suara langkah keras tiba-tiba terdengar dari arah pintu depan. Suryo, wah, ketemu juga sama si pengangguran kebanggaan keluarga." Suara itu muncul bersama tawa lebar seorang pria berwajah licin dan berkemeja putih disetrika rapi, Banu. Suryo tersenyum kaku. "Ah, iya Ban. Lama gak ketemu ya." Banu menghampiri, menepuk bahu Suryo keras-keras. "Masih aja kayak dulu yuk. Lihat tuh badanmu, makin kurus, kusem, rambut gondrong acak-acakan. Kamu ngapain aja sih tiap hari?" "Iya, nyari kerja. Kadang bantu tukang parkir depan pasar," jawab Suryo pelan. Banu mendengus, lalu tertawa keras. "Nyari kerja? Dari dulu juga ngomongnya begitu, nyari kerja, nyari cocok, tapi hasilnya nihil. Kau ini mau hidup sampai kapan kayak gini, Sur?" Beberapa orang menoleh, pura-pura tak peduli, tapi menajamkan telinga. Suryo mencoba mengalihkan. "Aku masih usaha, Ban. Gak gampang nyari kerja sekarang." "Hah? Gak gampang? Yang gampang tuh kerja keras. Lihat aku, baru 2 tahun di perusahaan, udah naik jabatan, beli motor baru, terus udah ngontrak rumah sendiri." Ia melirik ke arah ibu-ibu yang mulai memperhatikan. "Sementara kamu masih nebeng sama ibu yang tiap hari cuci baju buat orang. Malu gak, Sur?" Suasana mulai tak nyaman. Seseorang di dekat meja tersenyum miring, mencoba menahan tawa. Suryo menatap langit-langit. Hatinya panas, tapi lidahnya keluh. Banu belum berhenti. "Warisan bapakmu aja gak ada kan? Cuma tukang becak." "Kamu mau narik becak? Hah? Kamu pikir ada yang mau sama kamu kalau hidupmu begini terus?" Berkaca, Sur, berkaca." Tangannya menunjuk wajah Suryo, seperti sedang menegur anak kecil. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Suara kipas angin terasa makin keras, seolah berusaha menutupi keheningan yang menyesakkan. Suryo mengangkat wajah, matanya mulai berair. "Kamu keterlaluan, Ban." Loh. "Aku kan cuma jujur, Sur. Emang salah ngomong apa adanya, hah?" Banu mendekat, suaranya menurun, tapi nadanya sinis. "Masih mending kamu masih dikasih hidup, Sur. Kalau bukan karena ibumu, mungkin udah lama kamu gak dianggap keluarga. Dasar sampah keluarga." Kata-kata itu menampar keras. Gelas di tangan Suryo bergetar. Air teh tumpah sedikit, membasahi jarinya. Semua orang diam, bahkan suara kipas angin pun seolah berhenti. Tanpa menatap siapapun, Suryo meletakkan gelasnya di meja dan berbalik. Ia berjalan keluar pelan-pelan, melewati tatapan iba yang lebih menyakitkan dari tawa. Malamnya, hujan turun lagi. Di gang sempit kontrakannya berada, air menggenang setinggi mata kaki. Bau aspal basah bercampur aroma gorengan dari warung depan gang. Suryo duduk di teras kontrakan, menatap lampu jalan yang redup. Ibunya sudah tidur setelah seharian mencuci pakaian tetangga. Di atas meja,
Ada sisa nasi dan tahu goreng. Ia tak menyentuhnya. Yang terus berputar di kepalanya hanya satu kalimat. "Masih mending kamu masih hidup." Dadanya sesak. Ia menggenggam rambut gondrongnya sendiri, menahan marah. "Banu, mulutmu itu." Tangannya mengepal, tapi lemas. Ia tahu, menampar atau membalas tak akan mengubah apapun. Orang seperti Banu akan tetap berdiri di atas. Sementara orang sepertinya hanya jadi bahan tertawaan. Dari kejauhan, suara azan Isya menggema. Tapi bukannya menenangkan, justru terasa seperti ejekan. Ia bangkit, berjalan ke ujung gang. Di sana, ada warung kopi kecil tempat para sopir ojek biasa nongkrong. Hatinya sudah dipenuhi setan. Azan saja belum bisa menghangatkan hatinya. "Sur, hujan-hujan kemana?" tanya Udin, pemilik warung. "Ya jalan aja Din, nyari angin," jawabnya singkat. Ia duduk memesan kopi hitam. Suara motor lewat. Uap kopi naik perlahan. Dan dari radio Panasonic butut warung terdengar lagu lawas Dewa 19, Risalah Hati. Liriknya terasa menampar. Suryo menatap gelap di seberang jalan. Kalau orang baik selalu diinjak, apa gunanya tetap baik, Den? Katanya tiba-tiba. Udin hanya diam, tak mengerti maksudnya. Beberapa hari setelah kejadian arisan itu, Suryo mulai berubah. Ia jarang keluar, jarang bicara. Malam-malamnya dihabiskan di depan televisi tabung butut yang bersemut gambar bermerek Digitek. Kadang ia termenung lama sambil menatap sisa darah di jari akibat teriris pisau dapur. Aneh, setiap melihat darah, hatinya terasa tenang. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari pasar, hujan turun deras. Di depan gang kontrakannya, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon jambu, memegang payung rusak. Lelaki itu menatapnya tajam. "Kau menyimpan marah, nak?" katanya pelan. Suaranya serak tapi tegas. Suryo berhenti. "Bapak siapa?" Orang tua itu tersenyum samar. "Orang yang mengetahui dendam tak akan padam dengan air mata." Ia berdiri menepuk bahu Suryo. "Kalau kau ingin mereka merasakan sakit seperti yang kau rasakan, ada cara yang bisa diajarkan, tapi kau harus siap menukar sesuatu." Suryo tertegun. Suara hujan menenggelamkan dunia di sekitarnya. "Menukar apa, Pak?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu memandang langit yang gelap. "Tukar dengan darahmu sendiri." Setelah berkata begitu, ia berjalan perlahan meninggalkan Suryo di tengah hujan, menyusuri gang sempit menuju arah stasiun Lenteng Agung. Suryo hanya berdiri terpaku. Tetes-tetes air menetes di wajahnya, bercampur entah dengan air hujan atau air mata. Dalam hatinya ada sesuatu yang mulai hidup, bukan lagi kesedihan, melainkan bara kecil yang hangat, memerah, dan berbisik pelan. "Banu harus tahu rasanya dihina sampai tak bisa bernafas." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suryo tidak takut pada gelap. Malam itu, Jakarta terasa pengap. Udara lengket, langit berwarna tembaga, dan angin berhembus membawa bau got dari pinggir jalan. Suryo duduk di emper kontrakannya, menatap lampu jalan yang berkedip-kedip seperti sekarat. Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuannya dengan lelaki tua di bawah pohon jambu. Sosok yang kini menghantui pikirannya tiap malam. Kadang di antara kantuk dan sadar, ia seperti mendengar bisikan samar. "Kau ingin mereka merasakan sakitmu, bukan?" Suara itu lembut tapi menekan, seolah menuntun langkahnya. Akhirnya, malam Jumat itu, Suryo memutuskan mengikuti suara hatinya. Ia keluar rumah setelah ibunya tidur, membawa jaket lusuh dan senter kecil. Udara malam terasa berat. Jalanan menuju stasiun Lenteng Agung sepi. Hanya ada suara gemerincing kaleng dari warung yang baru tutup. Setelah melihat kembali catatan sebuah kertas lusuh, ia memastikan, benar, ini tempatnya. Dan tiba-tiba, masuklah. Suara berat menyapa sebelum Suryo sempat mengetuk. Suryo melangkah masuk dengan gugup. Di dalam ia melihat lelaki tua itu duduk bersila di lantai, mengenakan sarung hitam dan baju koko kusam. Matanya tajam, tapi menakutkan.
lebih seperti mata orang yang tahu sesuatu yang tak seharusnya diketahui manusia. "Kau datang juga," katanya. Surya menunduk. "Pak, waktu itu bilang ada cara. Saya ingin belajar, Pak." Lelaki itu tersenyum samar. "Orang datang padaku karena dua hal, cinta dan dendam. Kau bukan yang pertama." Ia mengambil kendi kecil dari sampingnya. "Namaku Gumelar. Orang menyebutku Mbah, tapi aku bukan dukun seperti yang kau kenal. Aku hanya penjaga ilmu yang tak boleh jatuh ke tangan yang orang serakah." Surya menelan ludah. "Saya cuma ingin dia merasakan apa yang saya rasakan, Mbah, tidak lebih." "Tidak lebih?" Gumelar terkekeh. "Dendam itu tak pernah cukup, Nak. Sekali kau menyalakannya, ia akan minta api baru." Ia menyalakan dupa. Asap tipis mengepul melingkar di udara, menebarkan aroma kemenyan yang menyatu dengan angin malam. "Duduk," katanya. Surya menuruti. Lantai di bawahnya dingin, seperti menyerap panas tubuh. Gumelar mulai bicara perlahan, dengan suara berat dan ritmis. "Ilmu yang akan kau pelajari ini namanya Getih Cemeng, darah hitam. Ilmu kuno dari Jawa. Ia bukan untuk orang yang ingin kaya atau sakti, tapi untuk mereka yang ingin membalas tanpa menyentuh. Setiap luka yang ingin kau kirim harus dibayar dengan darahmu sendiri, agar para makhluk-makhluk yang ingin membantu dirimu datang melalui Getih Cemeng." Surya mengerutkan dahi. Darah saya?" "Ya." Gumelar membuka sebuah kain hitam, menampakkan mangkuk tanah liat berisi cairan kental berwarna kehitaman. "Ini wadahnya. Kau harus memberinya 1 tetes darahmu setiap kali kau ingin mengirim rasa sakit. Tapi ingat, semakin sering kau lakukan, semakin dalam jiwamu tertanam kutukan." Asap dupa makin tebal. Dari ujung mata, Surya seperti melihat bayangan hitam berwujud manusia berdiri di belakang Gumelar. Sosok itu diam saja, tapi terasa menatapnya. "Banu," nama itu keluar dari bibirnya tanpa sadar. Gumelar membuka matanya pelan. "Apakah itu namanya?" Surya mengangguk. "Dia orang yang menghina saya, Mbah. Dia yang bikin hidup saya hancur." Gumelar menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baik, tapi sebelum kau mulai, kau harus tahu, ilmu ini tidak mengenal penyesalan. Begitu darahmu jatuh ke mangkuk, namanya akan dipanggil. Kau tak bisa menariknya kembali." Surya terdiam, menatap mangkuk itu. Ada getaran aneh dalam dadanya, antara takut dan puas. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kendali. "Bagaimana caranya, Mbah?" Gumelar mengambil jarum kecil dari saku kainnya. "Tusuk ujung jarimu, jangan terlalu dalam. Cukup 1 tetes." Surya menerima jarum itu. Tangannya gemetar. Ia menatap jarinya sejenak sebelum menusukkan ujung logam itu ke kulit. Darah merah segar keluar perlahan. Setetes jatuh ke mangkuk. Saat itu juga, udara di sekitar mereka berubah dingin. Asap dupa menebal. Cairan di dalam mangkuk berputar pelan, lalu menghitam lebih pekat. Dari dalamnya muncul gelembung kecil, dan samar-samar terdengar bisikan. "Banu." Surya terpaku. "Mbah, suara siapa itu?" "Itu tanda. Makhluk itu sudah mencatatnya. Makhluk yang akan kau suruh untuk mencelakai targetmu, namanya sudah terdaftar," jawab Gumelar tenang. "Mulai malam ini apapun yang kau bayangkan tentang penderitaannya akan berbalik pada dirinya. Tapi ingat, setiap kali kau ingin memperkuatnya, darahmu harus jatuh lagi." Surya memandangi jarinya yang masih menetes. Ada sensasi aneh di tubuhnya, ringan tapi menekan, seperti sebagian dari dirinya terambil. Gumelar mematikan dupa. "Pulanglah sebelum ayam berkokok. Jangan bicara pada siapapun. Jika targetmu sudah mulai sakit, jangan merasa puas, karena puas adalah pintu kedua menuju kehancuran." Surya menunduk, lalu berdiri. Di luar hujan gerimis turun halus. Lampu jalan tampak seperti titik-titik cahaya di kabut. Ia berjalan pulang dengan langkah pelan, tapi dadanya bergetar oleh perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada bara yang menyala di dalamnya. Malam-malam berikutnya, tidur Surya tak pernah nyenyak. Kadang ia terbangun mendadak dan merasa jari-jarinya dingin, padahal udara tak begitu dingin. Ia mencoba menepis,
Tapi setiap kali menutup mata, bayangan wajah Banu muncul, tertawa, mengejek, lalu mendadak meringis kesakitan. Suatu malam, Surya bermimpi melihat Banu berdiri di tengah jalan dengan tubuh kaku. Dari mulutnya keluar darah hitam, muncrat, dan di sekitarnya tercium bau amis yang tajam. Saat ia terbangun, hidungnya sendiri berdarah. Setetes, lalu dua menetes ke lantai. Ia menatap darah itu lama. Warnanya agak lebih gelap dari biasanya, dan entah kenapa melihatnya justru membuatnya merasa tenang. 2 hari kemudian, kabar datang lewat sepupunya. Sur, lu denger kabar belum? Si Banu katanya sakit aneh, badannya biru-biru. Dokter bilang kagak tahu penyebabnya. Surya hanya pura-pura kaget. Hah, serius? Iya, katanya tiap malam ngelantur, ngomongin sesuatu soal darah dan orang yang nyebut namanya. Setelah sepupunya pergi, Surya menatap langit-langit kontrakan yang gelap. Di pojok ruangan, mangkuk tanah liat pemberian Gumelar disimpan di bawah kain hitam. Ia mendekat membuka kainnya. Cairan di dalam mangkuk itu tampak berputar pelan, seperti bernafas. Surya menatapnya dalam-dalam. Bibirnya bergetar, dan kalimat itu keluar begitu saja, pelan tapi pasti. Sekarang kau tahu rasanya, Ban. Rasanya jadi aku. Malam merambat pelan, dan di luar, suasana mulai hening. Sementara di dalam kontrakan kecil itu, seorang pria bernama Surya tersenyum untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Senyum yang lebih mirip luka terbuka daripada kebahagiaan. Dan di kejauhan, seseorang mulai menjerit dalam tidurnya. Pagi itu langit Jakarta mendung, seperti belum selesai menumpahkan hujan semalam. Bau aspal basah bercampur aroma gorengan dari warung depan rumah Banu. Dari jendela, tetesan air menuruni kaca, membentuk garis-garis samar yang memantulkan bayangan kusam. Di ruang tamu, televisi tabung tua berdengung menampilkan berita pagi dengan gambar bersemut. Nadia menyiapkan teh hangat sambil melirik suaminya yang duduk di kursi rotan. Pandangannya kosong. Mas, kok ngelamun? Banu mengangkat kepala perlahan. Tadi malam aku mimpi buruk. Mimpi apa? Kayak ada yang narik kakiku ke tanah. Gelap banget, bau amis, kayak darah. Nadia terdiam. Sendok di tangannya berhenti mengaduk. Ia menatap wajah suaminya yang pucat. Sejak beberapa hari terakhir, Banu sering bicara soal mimpi aneh. Dan tiap bangun, tubuhnya selalu meninggalkan tanda. Lebam di dada, bekas kuku di bahu, kadang ada bercak darah kecil di bantal. Pagi itu saat Banu berdiri hendak ke kamar mandi, Nadia terkejut melihat bagian belakang lehernya. Ada jejak hitam melingkar, seolah jari-jari menekan dari dalam kulit. Mas, ini kenapa? Nadia mendekat. Banu menatapnya lewat cermin di wastafel. Di pantulan itu, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Entahlah, mungkin serangga atau apa waktu tidur. Serangga mana yang ninggalin bekas kayak gitu, Mas? Nadia berbisik. Suasana pagi itu terasa berat. Lampu neon dapur berkelap-kelip, dan dari dalam kamar mandi terdengar bunyi tetesan air yang tak berhenti, padahal kerannya sudah ditutup rapat. Hari berganti, gangguan itu makin nyata. Banu mulai sering kehilangan kesadaran sejenak di kantor. Ia bisa menatap layar komputer berjam-jam. Tanpa sadar waktu berlalu. Teman sekantornya, Arman, sempat memergokinya tengah bicara sendiri di pantry sambil memegang gelas kosong. Ban, lu ngomong sama siapa? Banu menoleh perlahan. Matanya merah, suaranya serak. Dia haus. Siapa? Yang di belakangmu. Arman menatap ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak siang itu, Banu mulai mengeluh dadanya sesak. Setiap nafasnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Saat membuka kancing bajunya, Nadia terkejut. Di dadanya muncul lingkaran lebam berwarna kehitaman, basah seperti baru disedot darah. Mas, kita ke dokter ya? Pinta Nadia panik. Banu menepis tangannya. Jangan, ini cuma masuk angin. Namun saat ia berbicara, dari hidungnya mengalir darah segar menetes ke lantai. Sementara itu, di tempat lain, di kamar sempit yang hanya diterangi lampu kuning, Surya duduk bersila di depan kendi hitam yang mulai retak di bagian bawah. Di sekitarnya tercium bau anyir seperti darah. Wajahnya pucat, bibirnya kering,
Di lututnya tampak luka terbuka kecil yang terus mengeluarkan darah segar, tapi ia tidak beranjak. Di tangannya, seutas benang merah diikatkan pada jari manis. Benang itu terhubung ke kendi yang mengeluarkan gelembung kecil, seolah di dalamnya ada sesuatu yang bernafas. "Sudah mulai bekerja ya, Mbah?" gumam Suryo lemah. Dari belakang, suara berat Gumelar menjawab, "Darah hitam tak mengenal ampun. Tapi ingat, sosok itu haus. Kalau darahmu berhenti, ia akan marah dan berbalik menyerangmu." Suryo mengangguk pelan, tapi matanya tampak hampa. Ada kepuasan aneh yang berbaur dengan ketakutan. Ia merasa dendamnya mulai terbayar, meski tubuhnya semakin lemah setiap malam, digerogoti oleh dendamnya. Sementara itu Nadia makin tak tenang. Malam-malamnya di rumah kini dipenuhi kejadian yang tak masuk akal. Lampu kamar sering padam tiba-tiba, meski listrik tak bermasalah. Bau amis muncul dari bawah tempat tidur, dan setiap jam 2 dini hari, Banu selalu mengigau. Matanya terbuka, tapi tidak sadar. Suaranya berat, seperti orang lain yang berbicara melalui dirinya. "Ampun, aku tidak akan mengulanginya lagi." Begitu suara itu keluar dari mulut Banu, membuat Nadia menangis ketakutan. Pagi harinya, Banu tidak ingat apa-apa. "Mas semalam ketakutan, mimpi apa, Mas?" kata Nadia gemetar. "Hah? Mimpi?" "Iya, kamu ketakutan. Sama sosok siapa?" Banu diam, menatap jari-jarinya yang gemetar. Di ujung kukunya tampak bercak hitam, bukan tinta, bukan tanah, seperti sisa jelaga. Hari Senin, suasana kantor sunyi menjelang jam makan siang. Hujan rintik turun, membuat jendela berembun. Banu masuk ke toilet untuk mencuci muka. Air keran mengalir kecil, bunyinya menenangkan. Tapi entah kenapa, dada Banu terasa berat lagi. Ia menatap dirinya di cermin, pucat, mata cekung. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin tebal. Ia menunduk, menciduk air, lalu memercikannya ke wajah. Begitu menatap cermin lagi, ada sesuatu yang berubah. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya, tapi tubuh di dalam cermin tidak bergerak. Banu berhenti, nafasnya tercekat. Bayangan itu menatapnya lurus, bibirnya perlahan tersenyum. Kau siapa?" bisik Banu. Bayangan itu bergerak, langkahnya maju 1 jengkal lebih dekat ke permukaan kaca. Darah tiba-tiba menetes dari bibirnya, lalu dari matanya. Banu mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Saat menatap langit, bayangan itu sudah berubah menyerupai dirinya sendiri. Dalam keadaan luka, kulit sobek di leher, darah menetes dari dada. "Aku yang kau hina!" Suara itu keluar dari cermin, berat dan bergema di seluruh ruang toilet. Banu menjatuhkan sabun, langkahnya goyah, pandangan berputar, lalu gelap, tubuhnya jatuh menghantam lantai, kepala terbentur. Ketika rekan kerjanya menemukan, darah sudah mengalir tipis dari hidung dan telinganya. Di tempat lain, di kamar gelap berisi bau besi dan dupa, Suryo terbangun dengan tubuh gemetar. Hidungnya berdarah lagi, matanya merah, tapi di bibirnya tersungging senyum kecil. Ia tahu, getih cemeng sudah bekerja dengan sempurna. Si makhluk itu sudah melancarkan aksinya. Namun dari kendi di depannya muncul suara lirih, suara serak memanggil namanya, pelan seperti dasar liang yang dalam. Suryo menatap kendi itu dengan wajah ngeri. Untuk pertama kalinya ia merasa sesuatu di dalam sana tidak sekedar membantu. Ia mulai menagih. Hujan deras turun sejak sore, membasahi jalan kota dan membuat udara beraroma aspal basah. Di rumah kecil itu, tubuh Banu terbaring lemah. Di rumah yang ia banggakan di depan Suryo. Kulitnya pucat, lehernya menghitam seperti terbakar dari dalam. Nadia duduk di tepi ranjang, memegangi tangan suaminya yang dingin. "Mas, ayo makan sedikit." Banu menggeleng. "Pahit, semua rasanya pahit." Sudah berhari-hari ia tak bisa makan setelah pingsannya di kantor dan dibawa pulang. Setiap malam ia bermimpi buruk. Bayangan hitam menyeretnya ke kubangan darah, membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan lebam di dada. Ketika kondisinya makin parah, Nadia memanggil Mbah Parman, seorang dukun tua. Begitu melihat tubuh Banu, dukun itu menghela nafas panjang. "Ini bukan kiriman biasa, Bu. Ada yang mengikat jiwanya dengan darah." Ia menyalakan dupa, membaca mantra. Tapi baru sebentar, tubuh Banu menegang.
Dari lehernya keluar darah segaris, seperti digores benda tajam dari dalam. "Berhenti, Mbah!" teriak Nadia panik. Dukun itu mundur, wajahnya pucat. "Saya tidak bisa lanjut. Energinya terlalu dalam. Yang bisa menyembuhkan cuma yang ngirim." Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Sementara di tempat lain, Suryo duduk di ruang tamunya bersama Gumelar. Di hadapan mereka, kendi tanah liat berisi darah itu mengepul. "Banu belum mati," ujar Gumelar pelan. Suryo mengangguk. "Kalau kau ingin dendammu tuntas, darahmu juga harus jatuh lagi. Makhluk itu akan bekerja lebih kuat jika darahmu darah baru." Suryo memegang hidungnya yang kembali mimisan. Ia tampak lelah, tapi di matanya masih ada bara marah. "Baik, Mbah, aku siap." Gumelar menatapnya tajam. "Ingat, semakin banyak darahmu tertumpah, semakin dalam jiwamu terikat." Sementara itu, Nadia terbangun tengah malam karena suara air kamar mandi. "Mas," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Saat pintu dibuka, tubuh Banu sudah kaku di lantai. Matanya melotot ke langit-langit. Dari hidungnya menetes darah hitam. Dan di cermin terlihat bayangannya sendiri yang masih tersenyum. Nadia menjerit sekeras-kerasnya, memecah sunyi rumah itu. Di waktu yang sama, di rumahnya, Suryo tiba-tiba terbangun dengan hidung berdarah deras. Dada kirinya sesak. Di telinganya terdengar suara tawa Banu yang menyeramkan. "Dendam tak pernah mati, Sur. Kita dimakan dendam." Ketika ia menatap cermin, wajah yang kembali menatapnya bukan lagi dirinya, tapi wajah Banu. Banu mati, dimakan dendam Suryo. Sementara Suryo sendiri, sudah berbulan-bulan sejak kematian Banu, ia tak pernah lagi tenang. Setiap malam, tawa Banu menggema di telinganya. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari balik pintu kamar mandi. Kadang wajah itu muncul di permukaan air saat ia mencuci muka. Tak ada doa yang bisa menyingkirkannya. Tak ada dupa yang cukup kuat menutupi bau anyir darah yang terus melekat di tubuhnya. Suryo menuju ke tempat Gumelar. "Saya ingin menebusnya. Saya ingin berhenti. Tolong ajari saya menutup perjanjian ini." Gumelar memejamkan mata, menghela nafas panjang. "Menutupnya hanya bisa dengan satu cara. Kau sendiri harus mati." Suryo, wajahnya pasrah. Ia mengikuti Gumelar ke halaman belakang. Tampak tanah masih lembab bekas hujan. Udara malam itu dingin menggigit. Lampu bohlam gantung di serambi berkelap-kelip, seperti menolak menjadi saksi. Lalu esok paginya, warga menemukan rumah kontrakan Suryo kosong. Pintu terkunci dari dalam, dan di tengah ruang tamu terdapat mangkuk kecil dari tanah liat, masih berisi darah kental berwarna kehitaman. Orang-orang sekitar mulai berspekulasi. Ada yang bilang Suryo bunuh diri di tempat lain, menumbalkan dirinya sendiri. Ada pula yang percaya ia diseret oleh makhluk yang dulu membantunya. Nadia, istri almarhum Banu, hanya bisa menangis ketika mendengar kabar itu. "Dendam memang tak pernah menang," katanya lirih. Sementara di tempat lain, Gumelar menyaksikan tubuh Suryo mengering perlahan, berubah hitam seperti arang, dimakan sosok makhluk yang ia panggil untuk membalas dendam kepada Banu. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit, mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.